SDIT Atikah Musada. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara rapat awal tahun ajaran 2022-2023. Adapun untuk susunan acaranya hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga perkenalan, yang keempat sosialisasi pembelajaran kelas 1 di SD Atikah Musada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. SAGMPD. Tentunya sudah pada kenal ya Mama ya, dan sudah tidak asing lagi. Waktu pertama bertemu. Untuk guru kelas 1 dimulai dari kelas Ibu Sina. Di Ibu Sina ada Ibu Lina Herlina SPD. Mangga Bulin berdiri. Nah, ini Ibu Lina di kelas Ibu Sina. Dan Ibu Gina Hendrawati SPDI. Kalau Bu Lina ini mengajarnya hanya satu kelas di Ibu Sina saja, sedangkan Bu Gina mengajar di 4 kelasnya. Kemudian di Huarizmi ada Ibu Dini Uswatun Hasanah. Mangga Bu. Sarang Ibu Melani Aswati SPD. Oh iya, Bu Dini juga sekalian orang tua dari kelas Huarizmi ya, dan Bu Melani orang tua dari Ibu Sina, dan Bu Melani orang tua dari kelas Kurtubi. Kalau Bu Dini sama mengajarnya hanya di kelas Huarizmi saja, sedangkan Bu Melani 4 kelas ya, 2 kelas. Selanjutnya di kelas Ibu Holun ada Ibu Ella Nur Malasari SPD. Mangga Bu Ella. Bunda saya. Ya, Bunda. Sarang Ibu Sinta Puspita Bella. Bu Ella juga sama mengajarnya hanya satu kelas saja di kelas Ibu Holun, sedangkan Ibu Sinta mengajar di 4 kelasnya. Yang terakhir kelas Kurtubi ada saya sendiri, Mai Siti Hamidah. Kalau anak-anak biasa manggilnya Bu Siha. Nami beken. Kami pakai, mohon maaf karena di SD itu ada hanya 2, jadi saya dulu dikasih julukan sama Bu Nini Bu Siha ya. Tenang sampai hari ini ya Bu Nini ya. Dan Ibu Sri Martian IP, atau anak-anak biasa manggilnya Bu IP. Ya. Nama beken sama. Saya juga sama hanya Nama beken ya. saya juga takut nanti ada Bu Sri, sedangkan anaknya yang manggilnya Bu IP ya. Saya juga sama, Mama hanya mengajar di kelas Kurtubi saja. Kalau Bu IP mengajar di 4 kelasnya. Orang tua juga. Orang tua juga saya, oh ya betul. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan ibu guru semua, yang kelas 1 ibu guru yang hadir, jawabannya nggak hadir. Yang saya hormati pula Bapak Operator Pak Gus Adha serta ayah bunda kelas 1 angkatan 2022-2023 yang saya hormati. Apa kabar ayah bunda?
Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pertama, saya ucapkan selamat datang di SD Triatika Musadat. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ayah Bunda bekerja sama dalam hal mendidik putra-putrinya menuju yang lebih baik lagi bersama kami SD Triatika Musadat. Mudah-mudahan kerjasama kita akan terus berlanjut sampai kelas 6 ya. Kita pendidikan SD yang paling lama, yang tadinya SMP, SMA sampai perguruan tinggi pun sebentar-sebentar. Tapi SD ini yang cukup lama, 6 tahun kita akan bersamai di SD Triatika Musadat. Yang kedua, yang tiga ini yang perlu Ayah Bunda ketahui bahwa sekolah kita alhamdulillah sudah menjadi sekolah penggerak, dan ini mungkin akan merubah sistem pembelajaran yang dulu-dulu, yang tahun kemarin itu tahun 2020 pertama itu kita masih memakai kurikulum 2013. Mungkin kalau Ayah Bunda yang berprofesi sebagai pendidik pun mengalami hal-hal seperti ini ya, ada perubahan paradigma di sistem pembelajaran. Hampir tahun sekarang kita menekor kedua di penerapan kurikulum merdeka atau kurikulum paradigma baru. Nanti mungkin secara teknis akan dibahas sama rekan-rekan guru kelas 1 seperti apa dan bagaimana. Mungkin saya tidak akan panjang lebar. Pertama tadi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SD Triatika Musadat. Terus yang selanjutnya mungkin untuk secara teknis aturan gitu kan, saya tidak bikin slide tentang masalah saya pandang SDIT. Sebab ya saya hari ini ada 2 agenda acara, mau post test, mau di post test sudah di WA mau dimulai di SMP 2 sana, kebetulan sedang ada di klub juga. Terus selanjutnya mungkin saya ingin apa ya kita kerjasama lah ya. Namanya pendidikan itu tidak hanya tugas pokok dari sekolah, lembaga sekolah, akan tetapi ada 3 elemen yang mempengaruhi pendidikan putra-putri kita. Pertama, sekolah orang keluarga ya, keluarga orang tua itu sendiri, lingkungan keluarga. Yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat sekitar. Nah, kita di sekolah kan itu kita bersepakati gitu kan ya, kita pun sama gitu kan ya, saya ibu guru di sekolah pun punya keluarga. Dari disebutkan bahwa anaknya ada yang kelas 1, ada yang kelas ini kelas itu gitu kan. Nah, untuk komunikasi di budaya mungkin ya saya mohon untuk apa istilahnya pemahaman atau pengertian Ayah Bunda sekalian. Jadi ada keluhan dari rekan-rekan guru-guru yang lain, Pak tolong batasi aturan komunikasi, jangan sampai jam 10 malam, jam 9 malam masih terus chat gitu kan. Bahkan itu walaupun itu kan hal-hal urgen, kalau hal-hal urgen banget, misalkan chatnya minta izin bagaimana, beritahu apa, mungkin itu masalah. Tapi masalah hal-hal teknis, tugas dan sebagainya, mungkin nanti Bapak Ibu guru juga ada buku-buku namanya, itu bisa ditulis di sana, dan di WA grup sudah di share pemberitahuan secara teknis seperti bagaimana. Jadi hal-hal yang menyangkut teknis tidak urgen itu ya saya akan batasi apa istilahnya ya. Dan juga saya harapkan kalau nanti Bapak Ibu menemukan suatu hal keganjilan ataupun ya namanya berinteraksi, tentu ada hal-hal yang kurang seru atau kurang klop kayak gitu, saya harapkan bisa sampaikan ke saya gitu atau ke wali kelas. Misalnya kalau menurut aku ini mah begitu, ini mah begini, seperti itu ya, tolong nanti sampaikan ke saya, jangan
di status Bu ya. Ya Bunda, sampaikannya tolong sampaikan ke kami ya. Kalau Bapak Ibu menemukan suatu kegagalan atau ketidaksetujuan atau apa, jangan sampaikan status, saya mohon sampaikan ke kami biar ada solusi ya. Kalau di status kan ada solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru tahun ini bapak-bapaknya agak lumayan. Biasanya mah ibu-ibu makan tadi pas saya kenal depan kan mama kebiasaan ya kata rente. Ini mah sedih bapak-bapaknya. Alhamdulillah ya sudah mulai berarti bukan hanya tugas mama ya. Sama-sama ya. Oke. Sebelum kesini serius amat gitu ya. Jadi ada dua kategori ibu-ibu yang hadir di sini teh. Ada yang lama ya sudah kawin di grup ada pengumuman nah hep harus terang mah gitu ya. Akhirnya mah coba duren apa antusias. Bagaimana warna sepatu apa misalnya ya. Tidak apa-apa berarti tanda ibu peduli. Betul? Betul. Kami merasa senang ketika ibu-ibu semuanya exciting dengan apa yang kami sampaikan. Sampai ke kuncilah Luna jadi sepatu tumpuk, betul nggak? Kalau ketumpuk ya Bu ya? Oke. Hari ini saya ini guru yang nggak pernah naik kelas 1 aja, ya. Jadi alasan nama cewek, ya. Itu alasan apa? Untuk selanjutnya ketika kami hari Selasa tanggal 12 kalau tidak salah ya, rakar hari kedua mendapatkan beberapa draft nih kelas Khwarizmi begini. Saya bertahun-tahun di Indonesia sekarang. Oh Indonesia sekarang mau Khwarizmi? Iya, itu penyegaran gitu ya. Lalu ibu-ibu semuanya mendapatkan nama-nama muridnya yang sampai di akhir berubah-ubah terus MK Walabat masuk grup penilaiannya. Apa yang kami lakukan? Kami doa bersama Bu. Kami doakan. Doanya apa? Yang baik-baik. Hari ini anak didik kami bertambah. Doanya apa? Sing saroleh, sing balageun, dan mun soleh sareng bageun mah sanes kamu batuk kamu abinya dinaget, alhamdulillah gitu ya. Anu kadua di doa nanti saha mamahna sing balageun teh gitu ya. Mulut jangan luas gitu balageun teh ya. Apa artinya? Mudah-mudahan orang tuanya bisa bekerja sama karena anak-anak dari pagi sampai jam 2 berinteraksi kayak gesekan mau Bu. Untuk yang gesekan aneh. Jadi di pagi-pagi sampai jam berapa betul nggak? Akan ada dinamika. Ya, upami di jalan raya di kadang mobil tersengaja dengannya mau ditabrak balah kamu parkir oke? Jangan kasih kurang kayak gitu. Lupa. Bakal di adunan bahkan aku tercali kita dorong. Ya, maka di sini adalah bagaimana kebesaran hati dan pola komunikasi saya dengan ibu. Ulah dengan bruten, Bu, anak saya baru pulang, udah bingung. Di komen orang tua, aduh kasihan sama siapa? Misalnya, dikuatkan buat ibu berguna langsung. Nah, kenapa saya bisa seperti ini? Pernah, waktu mata di obrol oke gitu ya mamanya. Terus dia misalnya, iya anak saya juga. Kalau ada yang kayak gitu, ada namanya juga tuh anak-anak. Ya, ibu-ibu ya sok kayak pacantel gitu ya. Apalagi anak-anak insya Allah Bu anak-anak fitrah yang masih murni ya. Atau terseroleh tadi mah apa saja dan ustazah gitu kan ya. Kan berarti tugas kita bersama-sama. Nah ketika ketemu anak didik di kelas kita sama-sama kontrak belajar. Anak hari ini kalau contohnya saya dengan Bu Melani di Khwarizmi, Bu Dini dan Bu Melani kita jadi mamah kalian di sekolah. Kalian akan belajar, suka belajar sama mama, suka nanti belajar sama Bu Dini. Ayo dicebokan, ayo tenang, namanya oke, gitu kan ya. Tapi kalau sama Bu Dini akan ada prosesnya. Kalau di rumah mungkin kalau yang belum bisa dicebokin terus. Kalau sama Bu Dini mah harus ada perubahan, ya. Mau dibuka metras, ayo belajar. Kadang ada anak yang berhasil cebok di sekolah, gitu ya. Kalau hari pertama kalau mau pipis harus bilang bagaimana anak-anak mau pipis, namanya pipis ke gurunya gitu ya. Bu permisi mau ke belakang. Ada pintu di belakang itu Bu WC-nya bukan ini kelas yang lain. Anak-anak mau bener
harus eces teh. Itu jadi istilah lain kalau bilang mau ke WC kan gak enak, apalagi kalau misalkan sedang makan gitu ya. Bilang aja ke belakang. Oke, jangan ditahan segala macam. Akhirnya terus dia, ibu atau mama aku nggak suka marah. Udin juga bakal marah nanti teh. Marahnya karena apa? Ibu kalau anak dikasih tahu ibu guru marah itu karena sayang, enggak, dan anaknya tahunya baik dan galak, bener nggak? Kalau ibu ke rumah tuh ini galak misalnya, apakah benar hanya karena galak? Benar sekarang. Biasanya itu guru-guru itu dengan berbagai macam karakter. Apa ini mata teh abdi ibu Lina ibu Sia kaum teh abdi mah bentak ibu tapi lucu misalnya kurang kali tak kan osok otomatis kami nu bicara kali osok cerewet kumaha geuningannya mah ibu mah di bumi sayang guru ibu Lina teh gitu gitu ya ayo nah misalnya abdi masuk refleks bu misalnya masuk gitu si Alina, mama ridokeunnya kata anak dualisme atau anak di sanes mama ikhlas kita bekerja sama ikhlas ya ikhlas mau ayat terus nyibit puji darah tadi di kampung atas terus mau namanya paling juga hanya kereplekan bayangkan mama 25 kemarin saya sudah serang umi itu tebusan jari ada lumayan karena ternyata efek pandemi itu kan anak-anak kemarin ada yang daring segala macam. Akhirnya teh perilaku anak kelas 1 itu mirip anak TK. Ya, yang kelas 3 sekarang sudah kelas 1. Ketika istirahat boleh keluar. Abrut-abrutan anak aja kalian istirahat, kita yang gak istirahat. Sekali mama juga gak bisa ayam, tapi pernah dan betul bukan hanya di kelas dengan di kelas dengan kelas lain. Kemarin ada yang ketemu kakak kelas sudah gini adik kelas deh. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu teh langsung nggak apa-apa kita kasih tahu itu kakak kalian. Makanya kemarin ada kita tuh disambut ibu kakak-kakak kelas sudah di sana, kita baru datang disambut oleh kakak-kakak. Kenapa? Membangun chemistry ini adik kalian. Kalau adik kalian harus disayang, kalian kepada kakak harus hormat gitu ya, karena karena dengan berbagai hal selama berinteraksi kecuali kami patuh ya pagi gigit dicari gue terus aku ini mau dipasih hati mau lihat terakhir tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Suarso bahwa sekolah kita ini sudah terpilih menjadi sekolah penggerak. Ini adalah tahun kedua. Hari ini berlaku untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Kalau untuk kelas 3 yang punya kakaknya dan kelas 6 itu masih kurikulum 2013. Insya Allah tahun depan semuanya sudah kurikulum merdeka. Nama program sekolah penggerak gitu ya. Kurikulumnya apa? Kurikulum merdeka. Saking merdeka sok baru datang gitu ya. Hari ini Bu, sebenarnya dari dulu juga sama ya, berpusat pada peserta didik. Makanya nanti ibu-ibu akan sering dibutuhkan kerjasama. Ciri khas dari kurikulum ini tidak bisa kami berdiri sendiri. Ya, kemarin tuh awal-awal masuk sudah melakukan asesmen diagnostik. Ibu jangan mau kita benak api, sebenarnya asesmen diagnostik soalnya sudah kumaha pilihannya. Ada 2 Bu, anak-anak kalau kelas 1 sekarang ada asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Kalau yang kognitif kemarin ketika pemetaan di bulan apa ya Maya? Kemarin kita April atau Mei di TSP 1 Carios sama dengan ya. Itu kan sudah ada hasilnya, setiap guru sudah dapat laporan. Oh ini yang bacanya sudah lancar, yang menyimaknya, yang hafalan doa, oh yang ikro berapa, itu mah kognitif. Itu butuhnya untuk apa? Kami harus memetakan input anak-anak bawaannya seperti apa. Kalau asesmen diagnostik mah bagaimana kesejahteraan psikologis peserta didik. Kamu di rumah suka belajar sama siapa? Ayah jalan-jalan nanti sama ayah kan ibu aku mau kerja aja. Ayah udah tadi langsung sering tertarik. Itu kan jawaban jujur anak kami. Setelah itu disimpan kertasnya enggak dianalisis ya Bu ya. Oh kalau anak ini nah kerja di PR lain. Oh iya duduknya dengan neneknya bisa jadi kan bentang ya Bu ya. Oh kami tuh harus sangat betul-betul tahu latar belakang peserta didik. Ada yang di rumahnya aku mah gak sama ayah sama ibu belajarnya kalau daring sama guru les. Oke, daripada tidak bisa ya. Ada yang sudah punya HP, kalau main HP
membuat kami capek sendiri gitu ya. Di checklist, kayak TikTokan gitu ya, nah nonton YouTube, kayak main game. Seberapa sering, apakah anak punya HP sendiri, itu kan ditaruh ya ke anak-anak. Nah setelah itu kami kan bisa memetakan, bisa jadi suatu saat kami akan meminta data pada ayah bunda. Ayah bunda, salah satu langkah asesmen diagnostik itu ketika ayah bunda mengisi formulir. Ya, bahkan kalau di sekolah lain sampai gini, lahirannya proses apa? Bagaimana ketika lahir? Ya, memang betul Bu, efek nggak? Kondisi hamilnya, kalau untuk kesana kami belum ya. Bu, dan mah harus melibatkan ahli yang paham ya. Kalau dulu pernah sampai ke sidik jari ya. Nah, tapi akurasinya ternyata macam-macam gitu. Bius terima. Kami tahu datanya kan dari usia, oh ada yang kurang, oh pantesan. Ya mas salira ageng tapi masih bobolan. Pas tinggal data kelas geningan gitu ya. Nanti insya Allah ayah bunda akan kami berikan formulir kembali pengbosennya. Dan ternyata kemarin saja ketika nomor HP ayah nukiran, ayah nunaon, makanya tidak berute geningannya. Dan terjadi lagi saya guru kelas 1 suka menjadi banyak PR ketika tiap tahun tos kelas genap mereka parios ngisi nama anak sendiri gerak ayah bunda kan percaya ya nggak ngecek lagi ke akte ke apa masih salah. Hari ini mah udah 25 nama murid tehnya itu dari masih namanya ke sana sami ya salah ibu cina kita titipkan ayah pinter. Nah abis itu bagi rapor ibu lihat dulu terutama nama dan tanggal lahir itu akan terbawa terus sampai ijazah. Bukan ibu ibu di mana sekolah kali dia pada seluruh oke alamat rumahnya. Tapi kalau yang namanya data anak harus benar-benar betul. Makanya kalau sekarang akte merah anak percaya gitu ya. Terus kelas tilu tadi parios di guru kelas tilu teh. Bunda periksa lagi namanya. Ini kelas genap bari kena ijazah. Ibu tak enak ya segala sok terus galuh. Rapot tetehna parios deui aya tanpa titik, aya namanya titik. Kalau budinya nanti teh, ibu ini salah kata suami saya tidak sesuai dengan akte. Ibu waktu sesi ayat ditinggal klik sahana ngesian dia. Waktu dari rumah GF gilirannya kantos mungkin teteh kelas 2 karena kelas 3 ngisi datanya lewat GF. Bu, anak saya lagi Jakarta padi di GF uang. Akan ada hajatnya setiap proyek itu. Kalau kemarin semester 1 itu aksi ajakan. Jadi anak kelas 1 mengajak kepada kakaknya untuk membuang sampah, bawa poster, presentasi. Jadi tidak hanya belajar bicara. Semua unsur kecerdasan anak difasilitasi dalam program proyek. Kalau kemarin Kaulinan Sunda diakhiri dengan puncaknya itu adalah operet. Ayah murah kali antara disada pas jadi pemeran utama mama menangis. Ya Allah geningan, Bu, kondisi anaknya ternyata keluar. Ada yang di sekolah mah, di rumahnya mah diem kuat pas di sekolah mah muncul. Tapi di sekolah tuh kok cerewet di pasien peran. Ya, berarti kecerdasannya tidak di situ. Anak itu cerdas tapi tidak di situ. Banyak hikmah ini Bu, puncaknya kemarin ini kayak kelas 1 ya. Operet, nyarios Sunda, rekaman, kumaha acting. Jadi ada banyak faktor diajar acting, belajar mencintai budaya segala macam. Begitulah kira-kira paket itu. Kemarin ada fenomena ibu buku biasa menghadapi hal-hal baru kan. Kalau buku yang dari pemerintah itu adalah sangat gratis ya dibayar oleh bos. Ayah bunda hanya membeli yang 195 itu yang buku-buku untuk pelajar 193 itu adalah buku-buku muatan lokal kayak Kodis Akidah ya. Nah ada pertanyaan, kalau saya bekas kakaknya boleh tidak? Ternyata tahun kemarin bukunya direvisi. Jadi anak saya yang kelas 3 tidak bisa mewariskan untuk adiknya yang sekarang kelas 1. Tapi kalau kakaknya kelas 2 bisa, karena kemarin perubahannya. Emang Bu berubah banget dan gitu-gitu kene. Perubahan di halaman, perubahan di soal sedikit. Kami halaman di tahun kelas ini banyak ibu murid sana halaman 80, ya halaman atas 82. Lumayan membuat bingung begitu. Nah kemarin juga ada keluhan ibu mau bayar, tapi ini dari kantor tadi titipan Pak Agus. Bios kami akan bayar, formulirnya tinggalin anak naon ke kantor langsung. Nanti yang koordinasi adalah ibu-ibu yang di kelas dengan TU. Gitu aja ya Bu ya. Oke. Sistem
Bu ya, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Sekarang nggak dipisah-pisah, include semuanya, tapi sudah mencakup itu ya. Ada kamu pernah ulangan, ulangan, kalau kita PH penilaian, nama gaya asesmen. Ini bagaimana adik asesmen. Asesmen kalau sekarang ya, asesmen diagnostik Bu, biasa yang awal pelajaran, gitu ya. Yang ini formatif itu sehari-hari, bentuknya macam-macam. Kalau pelajaran seni musik bisa jadi ya, tes lagu Garuda Pancasila. Ya kalau matematika berarti latihan. Itu namanya formatif. Formatif ibu nggak bakalan tahu itu yang masuk nilai yang mana gitu mah di sekolah murni. Ibu besok mau formatif. Bisa jadi setiap pertemuan itu adalah asesmen formatif. Ini mah dimasukkan dan ibu tidak akan tahu mana yang kami masukkan. Betul ya? Ini mah murni proses anak di sekolah gitu. Nah kalau yang ini asesmen sumatif, ini masa perpos ulangan pasti ada pengumuman ya bunda, mohon bimbingannya misalkan diulang-ulang atau segala macam. Dan ini mah ada kertasnya ya, karena kertas ulangan ibu biasanya tinggal hasil nilai. Nah dan yang ini yang tidak akan diketahui, tapi ini yang paling banyak. Ulangan mah sabab tersangka ibu. Kami formatif mah bisa jadi setiap pertemuan itu adalah masuk nilai begitu. Terus di musik pertemuan minggu ke-1 mah lagu nasional. Ada diteskan lagu nasional. Selanjutnya minggu berikutnya lagu daerah. Misalkan kan teorinya mana pas ulangan begitu. Adalah begitu kayaknya salah sama ya. Ibu yang namanya angka, yang namanya nilai mah bonusnya. Ada anak yang berkembang dari awal tidak akhirnya mitos cemerlang gitu ya, selalu tampil primadona bintang kelas. Ada yang berkembangnya saat SMP. Sekarang mah jangan terlalu terpacu pada angka, tapi ke dan proses pembelajaran. Tesnya sang Bu Dini ayatnya Bicara sentuh. Oh iya ya. Ini buku paket yang dari pemerintah sudah dibayar oleh bos, termasuk buku tahfidz nasib. Ada yang tidak ada Bu di sini, yaitu PPKN dan seni. Itu dari pusatnya sampai saat ini tidak ada buku paketnya. Berarti bagaimana? Kami akan memberikan rangkuman sebelum ulangan, terus ditempelkan di ibu guru. Ibu pakai tinggal buka aja, ya. Rangkuman itu agak sederhana. Nah selanjutnya buku paket untuk pelajaran lokal SDIT, Fikih, Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis. Ini Albina yang hafal latihan ya Bu ya. Nanti kalau kenapa buku nggak pernah ada Bu, ini mah disimpan di sekolah. Ada lagi yang nggak ada Bu, bahasa Arab, tidak ada bukunya. Tapi setiap ulangan nanti dikasih rangkuman supados naon, supados murni hasil. Nih anak kelihatan belajar nggak, ditesnya sama gurunya gitu ya. Ada lagi kisah Nabi itu fenomena selalu ceria pasti taros. Tadi itu mah ciri khas anak-anak. Anak-anak mah hanya menikmati alur ceritanya, tapi mau apa gitu. Oke, dipasang nanti ulang-ulang bakal ditaroskeun teh nya, pernah dihafal teh nya, cerianya ada, edukasinya ada. Nanti ada rangkuman lagi. Apakah rangkumannya harus dibeli? Tidak, itu mah sudah termasuk ketika ibu sok marosnya nanti kalau biaya datang ulang tapi kita pemesan kertas ada lebih ulangan ibu dipesan, difotokopi, diperbanyak, terus rangkuman itu kan kertas sadayananya bisa fotokopi lagi kadang-kadang 400 di fotokopi gitu ya. Itu mah pesan dari kantor Semestiada ya bukunya. Selanjutnya ada lagi masih semangat Bapak Ibu. Insya Allah. Mereka katalis teh beli semangat Bunda ya. Bunda, ayah Bunda. Nih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih kalau saya Bunda, ayah Bunda nih, baru pertama kali tahun ini saya berada di kelas 1. Sudah 4 tahun saya berada di kelas 3. Jadi turun ke bawah. Turun ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau menyampaikan mengenai teknis pembelajaran di kelas 1. Anak-anak itu dari hari Senin sampai hari Kamis itu mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, masuknya itu jam 7.15,
dan pulangnya itu jam 2. Ya, itu sudah ada di jadwal. Kemudian untuk hari Jumat itu jam 7.15 sampai 10.30. Nah, mungkin untuk yang sekolahnya di negeri ya, kamu misalkan sekolahnya di mana? Di SD itu pulangnya jam 2. Lebih lama-lama tuh. Aku ada jam 10. Nah, misalnya ya. Sebetulnya KBM-nya sama. Ibu ya. Sama. Cuma yang membedakannya itu karena di SD itu ada hafalan surat, ada mengaji, ada sholat, ada makan ya. Nah itu yang membuat jamnya bertambah. Kalau di negeri sampai jam 10 hanya pelajaran bahasa Indonesia, matematika, misalnya seni, hanya 3 pelajaran. Kalau di SD itu ditambah dengan sholat duha ya. Nah itu ya, sholat duhur. Nah itu ya, dari jam 7.15 itu anak-anak masuk sudah sholat duha sampai jam 7.30 ya. Jadi kalau kesiangan, nah itu mah mana biasanya suka ada susulan ya. Nah bisa susulan sholat duhanya misalkan di kelas. Untuk jadwal seragam dan jadwal menabung tercantum di jadwal pelajaran. Kemudian jadwal menabung itu sudah ada Senin dan Rabu ya, Senin dan Rabu. Nah untuk jadwalnya nanti diinformasikan lagi. Jadwal menabungnya, untuk tabungannya nanti diinformasikan lagi ya. Nah untuk istirahat di kelas 1 ada 2 kali. Yang pertama, istirahat yang pertama itu anak-anak jam 9.30 sampai jam 10. Itu istirahat yang pertama. Apa saja, Bu? Nah, ini kemarin kan sudah diinformasikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk sementara ini anak-anak tidak jajan keluar. Makanya Bapak Ibu harus membekali makanan dan minuman dari rumah. Ya, dari kemarin. Nah, kemudian mohon maaf kemarin ada di kelas yang lain, termasuk di kelas saya juga ada yang dibekali makanan berat. Makanan berat cukup banget. Nah contohnya misalkan nasi ya, bunda, misalkan ada mie goreng. Nah ternyata di istirahat yang kedua anak-anak sudah kenyang karena di istirahat kedua itu ada makan ya. Jadi mohon untuk anak-anak dari rumah itu hanya makanan dan minuman saja atau makanan ringan saja, contohnya snack ya. Nah kemudian itu dilanjut dari jam 9.30 sudah anak-anak makan makanan ringan di kelas, itu boleh keluar main di depan kelas tapi tidak keluar gerbang. Makanya kemarin gerbangnya ditutup, jadi biar anak-anak hanya di depan kelas saja untuk sementara karena belum ada satpam di luar ya. Nah kemudian jajannya makanan yang dibawa dari rumah karena belum ada kantin. Kalau sudah ada kantin nanti boleh anak-anaknya jajan di kantin. Itu untuk istirahat yang pertama. Istirahat yang kedua itu dimulai dari jam 12 sampai jam 12.30. Yang pertama yang dilakukan di istirahat kedua itu adalah ada makan. Ya, makan dulu. Setelah makan selesai baru dilanjut wudu. Nah, wudunya di sini dibimbing oleh ibu gurunya yang ada di kelasnya. Kemudian dilanjut sholat duhur. Nah, yang tadi yang di pertama ya Ibu yang 7.15 mohon untuk wudunya dari rumah. Kenapa wudu dari rumah? Kalau misalkan wudunya di kelas, udah anak jam 7.15 nya misalkan kesiangan, ya telat, kemudian belum wudu, nanti kerepotan ibu gurunya. Ya, jadi mohon dari rumah saja wudunya. Jadi jam 7.15 sudah masuk kelas, langsung sholat duha. Karena waktunya hanya 15 menit. Jam 7.30 itu sudah masuk pembelajaran. Ya. Nah, selanjutnya tadi sudah ya sampai sholat duhur. Sholat duhur juga dibimbing oleh guru yang ada di kelasnya. Itu untuk istirahat kedua. Kemudian pembiasaan ibadah harian, ini ada sholat duha tadi, kemudian ada sholat duhur dan wudu. Nah ini dibimbing ya, sama wudunya dibimbing, kemudian sholat duhanya juga sama, sholat duhurnya juga sama dibimbing oleh guru. Setiap hari Senin nih, Bapak Ibu, setiap hari Senin di sini ada di jadwalnya suka ada namanya upacara, di bawahnya ada PK, PI. Nah, PK, PI itu ngantos. Nah, itu ya. Nah, di sini ada pembiasaan ibadah setiap hari Senin
sini pada semester 1. Ini semester 1 di jam pertama itu ada upacara ya, di jadwal itu ada upacara, di bawahnya ada PK atau PI. PK itu Bapak Ibu pendidikan karakter. Kemudian kalau PI itu praktek ibadah. Nah, ini yang di semester 1 itu hanya upacara. Nah, 1 minggu upacara, minggu yang keduanya praktek pendidikan karakter itu untuk semester 1. Kalau semester 2 nanti upacara dan praktek ibadah. Minggu ke-1 upacara, minggu keduanya praktek ibadah. Itu ya, mungkin itu ya yang pendidikan karakternya, misalkan bekerja sama atau misalkan jujur nanti sama anak-anak. Seperti Bu Dini, ya, saya juga terus terang aja minta doa buat dari ibu-ibu atau dari bunda, karena dari dulu sampai sekarang saya masih tetap di kelas 1, tidak pernah tuntas, nggak naik-naik. Kita nggak ya, saya doain ya Bu supaya tahun depan saya bisa naik kelas. Ya. Oke. Dan terus terang saja, mungkin di sini saya adalah postur yang paling kecil ya, paling kecil dan paling tua. Ya, betul bunda. Ya, saya paling tua dan paling kecil. Bukan tua, senior Bu Ema. Oke, masih semangat kan ya bunda? Oke, Semangat. sama seperti Bu Dini ya, kalau kelas 1 biasanya sama seperti anak-anak kelas 1 teriak cicing. Saya juga kayaknya teriak cicing ya. Oke ya, bunda ya bunda, kita mulai saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya ayah bunda sudah hadir di sini. Semoga dalam langkah kalian di sini senantiasa Allah memberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini adalah kebagian dari melanjutkan ya, dari teknis pembelajaran yang mana di sini ada tentang program baru. Sebenarnya bunda, sebenarnya bukan program baru juga sih sebenarnya ya, karena SDIT Artika Nusantara itu kan punya ciri khas yaitu mengaji dan hafalan ya bun. Nah, hanya mungkin yang disebut program baru di sini adalah karena berbeda saja dari yang kemarin. Baik buku pegangannya juga, mungkin ibu-ibu kemarin sudah, anak-anaknya sudah, ibu sudah membuka melihat-lihat buku yang sudah diterima. Sudah. Nah di situ salah satunya yang diterima yaitu ada buku tahsin, betul? Nah, dan yang kedua adalah tahfidz. Nah yang pertama di sini bunda, program hafalan atau tahfidz. Apa sih tahfidz? Tahfidz itu menghafal ya bu, menghafal, hafalan. Menghafal apa? Menghafal Al-Quran, ya. Nah dan untuk SD di sini bukan berarti bukan Al-Qurannya, tapi juz amanya, lebih kepada juz amanya. Untuk kelas 1 yaitu sama juz amanya juga, tapi otomatis dari awal dari surat Al-Fatihah. Walaupun anak-anak sebenarnya sudah hafal dari TK ya sudah ya, sama TK juga ada hafalannya. Tetapi di sini di SD kalau dari sebelumnya ya, dari sebelumnya itu mungkin tidak ada yang namanya silabusnya. Nah sekarang di sini di SD kebetulan ini pegangannya tahfidznya ya. Nah seperti yang kalau pemula anak-anak kan dari TK sudah ya yang namanya surat An-Nas, Al-Fatihah. Nah kita ulang lagi sejauh mana nih anak basicnya itu dan sampai mana hafalannya. Kita ulang dulu, itu yang disebut dengan murojaah. Nah kalau ternyata misalnya kan diulang lagi seperti yang disebutkan tadi sama Pak Warso ya, kepala sekolah, semua dari awal lagi, dari zero lagi ya. Nah di situ, nah setelah kita mengulang, misalkan murojaahnya itu dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah lanjut misalnya ditambah lagi dengan ziyadah itu adalah memberikan materi. Jadi guru menambah lagi materi. Walaupun misalnya anak sudah hafal, tapi tetap ke SD di sini kembali lagi ke awal. Karena apa? Karena untuk tahfidznya kita sudah menggunakan lagam ros. Untuk ros di sini, lagam ros itu sendiri di sini untuk anak kecil, anak SD itu hanya lagam ros yang sederhana saja, ya, yang sederhana saja. Yang jelasnya ibu nanti mengikuti aku saja ya bunda, mengikuti seperti itu, memberikan motivasi kepada anak-anak supaya tetap semangat ya itu. Nah itu yang pertama salam.
Yang kedua, ulangi. Ulangi itu artinya seperti tadi murojaah. Nah, murojaah dulu Bu, ya murojaah dulu. Nah, kemarin misalnya memberikan materi itu sampai halaman 1 misalnya. Nah, ulangi dari anak-anak. Jadi ulangi dari. Apakah yang kemarin yang udah diberikan oleh Ibu Guru masih menempel, masih paham atau tidak? Diulang lagi, ya, diulang lagi. Sebelum berikan, artinya ziyadah, memberikan materi yang baru. Diulang dulu. Setelah diulang, lihat mana anak yang sudah bisa, mana anak yang hafal, ya udah paham. Nah itu baru misalnya berapa persen, nah itu menjadi catatan khusus oleh gurunya, ya. Nah setelah itu baru berikan materi yang baru. Misalnya materi yang baru itu tadi halaman 1, sekarang melangkah pada halaman 2. Itu. Setelah lalu berikan halaman 2, misalnya tentunya juga dipimpin oleh ibu gurunya dengan teknisnya klasikal ya Bunda ya. Jadi gurunya pertama memberikan, setelah itu baru anak-anak secara klasikal, ya secara klasikal. Nah setelah klasikal seperti itu, boleh ibu gurunya itu menunjuk per kelompok atau per individu atau per orang, per individu atau per orang ya. Nah itu. Nah sampai dia paham, ya sampai dia mengerti lah ya Bunda. Nah setelah itu baru ujikan. Apa ujikan? Testing. Kira-kira barisan mana yang sudah hafal atau barisan mana yang sudah paham tentang halaman 2 itu. Ya. Nah catat juga berapa persen kira-kira Bunda barangkali misalnya paham atau yang tidak paham. Dan yang tidak paham nanti berlanjut lagi, nanti besoknya lagi juga ada pengulangan lagi. Itu ya Bunda. Jadi ujikan dan yang terakhirnya alhamdulillah. Itu adalah yang disebut dengan langkah-langkah subuhnya ya. Untuk tahsin yang tadi ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih Bu, guru? Kan saya dari TK sudah biasa membacanya atau mengajinya Iqra, betul? Betul Bu? Betul, memang lumrahnya Iqra. Dan memang kami juga adalah ini adalah suatu terobosan yang baru ya, makanya seperti program baru juga ini sebenarnya sama riwayat ya Iqra ini juga. Jadi untuk Iqra silakan saja Bunda, nggak apa-apa, silakan aja. Kalau misalnya anak aku udah Quran, silakan aja Bunda ngaji di rumah ya, ngaji di rumah dan dicatat di buku prestasi ya, di buku prestasi nanti. Dan begitu juga aku masih Iqra 1, Iqra 2, silakan juga Ibu lanjutin menggunakan Iqra, nggak masalah. Di rumah juga silakan untuk mengaji di rumah. Dan di sini oleh kami seperti tadi, kami adalah ibu di sini, ya orang tua di sini. Jadi kalau ada apa-apa jangan segan-segan, silakan bertanya. Jadi ibu-ibu dicatat di buku prestasi. Nah prestasinya sudah menerima belum? Belum ya? Oh iya belum. Nah masih ya, tunggu saja Bunda ya, masih dalam proses lah, mungkin masih dicetak ya, belum beres sekali dulu saja ya. Oke, nah ini aja contohnya Bunda ya. Kalau mungkin yang kelas 2, kelas 3 atau kakak-kakaknya yang ada di sini mungkin sudah tahu lah buku prestasinya. Di sini Bunda nih ada hari, ada nomornya, ada harinya, silakan tulisnya. Tulis kalau ibu misalnya ngaji di rumah, misalnya hari Senin atau Minggu, tulis aja di sini harinya ada. Dan juga di sini juga ada sholat subuh sampai 5 waktu yang jelas ya, 5 waktu. Silakan tulis sejujur-jujurnya Bunda, sejujurnya. Kalau saya juga kepada anak-anak seperti kemarin udah mulai bertanya kepada anak-anak, kan udah sholat subuh, sholat duha ya, sudah berangkat sholat duha. Anak-anak, siapa yang tadi sebelum berangkat ke sekolah sholat subuh dulu? Nah, anak-anak ngacung, karena kita juga anak-anak jujur dan guru gimana? Kalau misalnya dalam 5 waktu itu kalian sholatnya hanya 1, misalnya subuh aja, nggak tahu guru juga tidak marah. Nah tugas guru adalah nanti akan memberikan bimbingan atau motivasi supaya bagaimana anak-anak bisa melaksanakan sholat subuh sholat 5 waktu sesuai harapan kita orang tua. Nah itu, jadi silakan tulis Bunda sejujur-jujurnya. Aku mah sholat subuh, sholat duhur. Ada yang saya lihat itu yang udah semuanya 5 waktunya, hebat ya. Ini kembali kepada orang tua. Mari kita kerjasama, ya. Mari kita kerjasama, ya. Ibu adalah orang tua di rumah dan saya
harus berubah dan harus Berubah. Tidak mau kan ibu di sekolah sini tidak ada perubahan. Sebetulnya proyek itu bukan hal yang baru. Kalau dulu mah namanya PLK, cuman sehari. Kalau ini mah seminggu dan ada rapotnya tersendiri. Ya. Selanjutnya ada olahraga biasanya di sekolah. Nah, ibu yang kelas mungkin melihat jadwal, saya jadwal olahraganya jam 11 sampai jam 12. Tidak selalu bu. Jadi kami tuh sudah mengatur minggu ini bisa jadi kita pagi, besoknya jam 9, besok jam 11. Giliran semua kelas bakal merasakan olahraga pagi, siang dan malam. Tapi di jadwal mah gitu aja, nggak gininya tuh diacak-acak deh. Tapi kami yang mengatur jadwal khusus hari Rabu. Sekarang pagi minggu ke-1 saya ke jam pertama, minggu selanjutnya saya jam 9. Begitu ya bu ya, jangan khawatir. Kereng-kerengan we bisa taruh hukum gara-gara olahraga jam 12. Tapi ada kalanya keluarnya bisa jadi kalau semester pertama berenang di luar. Nah kalau semester 2 futsal, itu sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Program yang lainnya next. Oke. Ada festival Atimu. Dulu namanya Hastakarya, ya, atau Market Day. Marketkeun gitu ya. Kalau sekarang mah festival Atimu. Bisa jadi ada yang ini bu, kreativitas guru. Gitu kan temanya tanah airnya. Aduh capek sangat guru. Tapi bu, kreatif tuh guru SD. Ibu anak aku tuh yang jadi icon kelas ini ibunya kelas saya jadi icon atau gitu ya. Ini teh kotak ini dari apa? Insya Allah anu capek. Tapi ada bekal anak-anak ya Bu ya. Dan ilmu makan tidak praktis, diajar nyetir hasilnya katingal Bu. Ilmu mah berproses bisa jadi ibu pikir bagulanya cek si ibu ieu terus tuh. Nah, dia sakit ini mulai kali terus sekolah di SMA tapi non kayak pameran terus zaman SD aku teh kotak betul nggak? Nah itu proses belajarnya dan gurunya semakin terasa. Ini dia anda ya. Ada pameran, ada lomba-lomba ini teh Bu puncaknya di hari puncak. Biasa sebulan seminggunya ada lomba-lomba antar kelas gitu teh. Ada tampil, jadi guru teh ada mau soal, ngates kurang kali, malah dia tampil, ngabelas ieu, kebayang? Tapi dah terus biasa ya. Oke, festival Atimu tahun ini mah namanya ya. Lanjut, ada lagi baksos bakti sosial kayak yang kemarin ya. Insya Allah dilaporkan secara rutin. Ada kegiatan insidentil. Kalau pokoknya kegiatan naon ada mudah-mudahan masih saya. Cuman kalau untuk piknik tahun ini masih belum ya. Bisa jadi nabungan teman-teman. Oke, ada lagi Bu. Aturan lainnya. Satu, teknis jemput. Alhamdulillah untuk 4 kelas selama ini ada yang telat jemput nggak Teteh? Ngobrol lah Teteh. Untuk saat ini kami alhamdulillah tepuk tangan untuk angkatan hari ini. Tidak ada yang sampai asyam. Sekolah asal. Terus di jam 7 aduh ya Allah putranya Ira udah maghrib malin berhenti gitu ya punya. Kenapa? Tong khawatir kamu diri, mendingan kamu yang khawatir kamu tadi Bu. Terusnya keras kami ngejemput kemarin masih keren ada simpang siur. Balik ngejemput sana si Neng mana? Putra Pak Haji. Nama Kaisang saja ada 2. Ada Kurtubi, ada Ibnu Sina gitu ya. Nah, Ibu khawatir atau kamu pikir? Itu teh bukan ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya mah, kalau nyuruh bapaknya, anak saya namanya Akbar misalkan teh. Kelasnya satu pokoknya kasih ibu nelfon deui jeung misalkan teh. Ibu pamit atuh cara oge kain ngajemput ada dari ian. Dan enggak punya aduh masalahnya ibu-ibu. Ya. Ibu teh aduh ibu hodul ibu Sina. Eta pamit Sina ibu berapa haji terus lieu kan. Eta teh biasanya adalah orang suruhan di mana pada malam. Jelas ya. Kami asli atunya ulah kasih dede misalnya ya. Oke? Dan sebutkan nama kelas gitu ya. Eta teh di mana? Berdasarkan kisah nyata. Nah, nama itu ada grup piket kan? Ya. Terus jika ada masalah di sekolah konsultasikan dengan guru. Langsung ya. Kita masuk ke kelas kita
ya kalau saya tidak bisa mengambil solusi, tidak bakal saya keluar sendiri memecahkan masalahnya. Ya, selanjutnya jadwal menabung, iya nabung rusok ya teh, gris teh. Pakai nabung, teh kan Senin, Senin, Rabu, mama teh hilang pas udah itu teh, ini bu nabung, udah jam 2 atau terus ditutup buku, terus direkam, singkat ya, namanya simpen kayak kamu, Rabu. Mami ibu masih kan, gila gue nabung teh jadwal masa gitu, ayah jadwal, ayah buku namanya disenatan, Salasa tidak akan kami terima, ya karena saking jatahnya terlalu banyak, kami sudah banyak pekerjaan, oke? Nah, selanjutnya semua urusan administrasi dan keuangan KTU eta mah ka ibu Atin sama kapan? Harus yang ada di kantor. Kalau ibu nggak bisa ke sini kan bisa transfer. Perlu nomor kontaknya, nomor rekening SDIT-nya, boleh nomor kontak buatinnya untuk komunikasi segala macam ke itu. Ada orang tua, Bu, pernah abi keterangan naon pokoknya Bu abi kecan SPP jangan menikah di. Eta mah kan kantor. Peminaruskan perkembangan murah kali. Bu anak saya berapa bulan lagi? Anak mereka tapi mau ke anak kalau sadayana ya. Nah, tapi sama budi lima, mungkin sama wali kelas lepas pembagian. Rapot yang sudah beres, tahu-tahu ada surat dari Bu Atin dari TU, ini budi yang dibagikan, ini yang tidak dibagikan. Jadi kebagian budi, sebetulnya kami para wali kelasnya ketika berurusan dengan itu selesaikan dengan bijak saja ya, dengan TU. Next, aturan grup WA, kapunten ibu-ibu kemarin kadang-kala dikunci, itu jangan kurang dulu teh buka tutup jalan saja buka tutup ya. Nah itu teh takutnya ada pengumuman yang tertutup, tapi kami dikunci teh pasti dibuka deui, sadayana ya nggak apa-apa ibu ketika tidak dikunci mah komunikasi aja ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya, kalau di grup kan terbaca oleh semua ya. Itu mah dikunci teh biar dibaca dulu soalnya ini lumayan infonya. Mungkin kemarin seminggu kemarin ibu ya nolde dia pengumuman buku, terus buku teh cenanya topi mah cenanya ikat pinggang mah segala macam mah. Nah insya Allah kepayan nama terus biasa seminggu pertama ya banyak pengumuman. Selanjutnya KM, imam dan iqomah. Ibu mungkin kemarin pernah lihat postingan saya. Nah kapan anak saya ini imam berjadwal. Jadi nyusun tidak selamanya anak-anak pasti bakal kebagian jantan imam. Tapi banyak mah karena maunya laki-laki dan perempuan bak mah jantan imamnya untuk wantu-wantunan kayak jantan imam enggak ya kamu terkeneng gitu ya. Nah, kalau KM kebagian hari ini bagian bersikap gitu ya. KM mah istri pemuda oke, enggak ya. Kalau imam pilih kata rosa terjong teh. Nah, ada yang tidak ngomong gitu ya. Nah, kalau yang lain terus entah salamin abi motokeun Bu. Gitu wanita teh jadwal anak saya jadi imam Bu, walaupun kemarin MPLS kegiatan pertama, kenapa saya ingin menenangkan, meyakinkan orang tua, anak-anak baik-baik saja, anak-anak happy, masih ayo harus kapan pulang pas jam 2 gitu ya, wajar masih ada masih kan itu nama upami ayah video tertentu mungkin kegiatan tertentu baru saya share, upami kadruk teh Bu ada tes punten sana saya ngabalaan bunyungkeun hiji 2 atau sana ya. Oke, selanjutnya setiap Jumat ada infak dan kas kelas. Kalau infak itu dikelola oleh sekolah, jadi per anak itu di kuota misalnya teh murid saya 25 kali sekian 10 ke sekolah nanti dikelola. Apakah infaknya semua? Belum tentu. Eta kan harus infak nanti. Nah kalau sekarang mah sudah dikomunikasikan dengan orang tua ya. Kalau Jumat nggak apa-apa dibekali untuk infak. Nanti dikelola oleh sekolah dan dilaporkan secara rutin. Sisanya itu adalah menjadi kas kelas ya, jantan pilih nyangkikan adalah jelas akarnya Bu ya, bisa nyangkikan imam kamu impak semua nggak apa-apa. Itu masihan 5.000 teteh impak salam kelas anu teh masihan impak baik kami akarkan, jadi anak ibu itu selalu berimpak tiap Jumat berkah, walaupun tidak ada kalanya ibu dan kepiranya 5.000 2.000 tadi ibu hilang terus saya yakin tidak bisa putra tapi kan anak saya ada di sekolah infak belum ya kan adik putra ibu mati gitu ya. Nah kita bisa jadi akad dari sekarang ibu ya yang disekolahkan ke sekolah itu pengelolaan infak semuanya diakadkan bersedekah setiap Jumat atas nama anak-anak semua. Dan kalau yang sisanya karena ada sisa mendingannya kamu kas kamu naon tisu kamu sabun cuci sekolah mesin sabaraha ieu dahe pemika belakang mah di jamban juga tersedia
tapi aya sok bahe yang berudak kejadiannya yang sabun, tisu atau PMI. Kadang palang merah mah jadi ibu-ibu kan sarebuan udunan gitu kan ya. Udah semuanya ditekel oleh kas dan ada keperluan insentif lainnya. Plester wae mah simpen we walaupun di UKS itu sawo ribu tapi nggak saya ya. Kalau untuk pas nama sudah menyediakan pembalut bahkan pas ibu ya. Sebelumnya terima kasih buat guru-guru hebat yang ada di depan dan para orang tua siswa yang saya hormati dan cintai. Perkenalkan, nama saya Keke Sri Mulyani Rahayu, orang tua dari Muhammad Ibrahim Adam, panggilannya Adham, kelas 1 Untuk materi tadi saya menyimak dari awal sampai akhir, alhamdulillah cukup jelas. Mungkin ini hanya sekedar bukan kritik, saran mungkin ya. Untuk sarannya, karena anak-anak kita itu sekolah itu dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 2. Terus terang kalau saya itu start itu dari jam 6 sehingga kadang-kadang saya bisa mengantarkan anak ataupun tidak. Saya sudah berkomunikasi kebetulan dengan ibu wali kelasnya ya ibu ya, mohon maaf sekali. Untuk agar orang tua lebih tahu atau lebih jelas, mungkin dari segi istirahat untuk makan siang mungkin ya ibu, saya minta bagaimana kalau seandainya menu makan untuk istirahat itu ditulis, di-share, misalnya untuk hari Senin apa saja, hari Selasa apa saja, sampai dengan hari Jumat mungkin itu. Jadi supaya ada pembaharuan atau orang tuanya itu tahu, oh hari ini di sekolah sudah makan ini, sehingga ketika di rumah anak tidak bosan. Karena kalau anak saya luar biasa solehnya, kata saya juga ya. Jadi kalau disuruh udah makan tadi di sekolah sama ini, bosan kalau sama itu mungkin ya. Jadi mungkin itu khususnya untuk saya bisa menyesuaikan nanti di rumah mungkin itu. Jadi hanya sekedar saran itu, tolong menunya itu ditulis, misalnya Senin apa, Selasa apa gitu. Itu mungkin yang akan saya tanya. Untuk yang terakhir mungkin tadi saya lihat ada pantun ya. Nah saya juga akan membalas pantunnya. Membalas pantun dari ibu guru hebat yang tadi diberikan. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Ingin sembahyang berlama-lama. Cakep. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Amin. Membawa rahmat untuk kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang guru hebat, saya juga bilang di sini orang tua hebat ya. Terima kasih. Apalagi sekarang porsi ayah sudah lumayan meningkat, bisa jadi suatu saat ayahnya yang dapat semua di sini. Dan guru kelas 1 itu bisa jadi ambil lagi semua sudah saatnya nggak ibu gitu ya. Oke, mami yang menjadi saran di sini adalah bagaimana kalau menunya di-share. Karena ini adalah menjadi wilayahnya sekolah ya. Bagaimana menu itu yang dapur itu instruksi keuangannya dari kantor ya, itu akan kami sampaikan ke pihak sekolah. Karena memang perlu, apalagi kalau ibu memiliki anaknya riwayat alerginya bu ya, tiba-tiba pulang dari sekolah makan apa? Itu betul bu ya. Nah seperti mami juga tadi di rumah di sekolah makan ini, di rumah makan ini lagi, atau takut menjadi alasan karena gak mau makan. Udah di sekolah misalkan pada lama di sekolah beda, di rumah beda gitu ya. Itu akan menjadi masukan dan